Ya sebenarnya memang bukan mitos. Tapi sesuai kenyataan ya, yang saya pernah alami. Kebetulan saya dari masih kecil kan di sini. Oh iya, dari masih anak-anak, saya berkecimpung di situ dengan orang tua saya. Kalau kata orang sekarang mah bukan siluman ya, bukan. Jadi waktu itu siang mandi dia selalu berendam. Nah, lama-lama hitam. Nah, sampai hilang. Itu timbulnya buaya. Danau Setu Babakan merupakan area yang diperuntukkan untuk pelestarian kebudayaan Betawi. Dibangun di atas lahan seluas 30 hektar, Danau Setu Babakan juga diperuntukkan sebagai lokasi resapan air. Namun, tujuan Ustadz Abu Zaid ke sini ingin mengungkap cerita legenda buaya putih penunggu Danau Setu Babakan. Banyak sekali rumor yang beredar di masyarakat. Konon, asal-muasal buaya putih ini dari cerita tentang sepasang pemuda yang saling mencintai. Namun, hubungan mereka tidak disetujui oleh sang ayah dari wanita tersebut. Singkat cerita, wanita tersebut menceburkan dirinya ke Danau Setu Babakan. Dan karena kasihan, siluman-siluman yang ada di danau tersebut menjaganya, sehingga wanita tersebut kini berubah menjadi siluman buaya putih yang hingga kini menjaga Danau Setu Babakan. Benarkah cerita legenda ini? Atau hanyalah sebuah mitos belaka? Mari kita ungkap kebenarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat pemirsa Dakwah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai ke rumah narasumber kita, yakni Bu Rini dan salah satu saudaranya Bu Rini, yakni beliau adalah seorang Pak RT di sini, dan insya Allah akan berbagi kisah setu yang sebenarnya. Ya, insya Allah beliau hendak membeberkan semua sejarah setu. Insya Allah kita ke dalam yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Baik. Masya Allah. Pemirsa Dakwah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya sudah sampai di rumah Pak Haji yang dimana insya Allah menjadi narasumber setu. Ya, kita akan singkap sejarah setu sebenarnya gimana sih? Soalnya banyak nih yang dimana anak-anak bikin konten, ya, orang-orang bikin konten tentang setu, namun banyak yang salah kaprah. Makanya kita sekarang mendengarkan narasumber kita, Pak Haji, insya Allah akan menerangkan sejarah setu yang sesungguhnya. Gimana Pak Haji sejarah setu ini sebenarnya ini? Ya, sejarah setu memang semenjak saya lahir memang udah ada. Cuman perubahan-perubahan itu ya sampai sekarang banyak perubahannya. Itu memang kalau asal mula setu begitu saya lahir, saya ingat sekitar 8 tahun setelah lahir ya saya ingat setu ini memang udah ada. Sudah ada. Seluas ini nggak Pak Haji dulu, Bu, Pak Haji dulunya? Enggak, setu itu dulu sekitar luasnya dia punya lebar sekitar 60 meter. Oh, nggak lebar ya, nggak terlalu cuma lebar. 60 meter. Iya, 60 meter. Karena masih berupa pohon-pohon ya, berupa sawah, ya berupa empang lah. Nah kebetulan memang kasarnya kita datang aja juga iseng. Oh gitu, udah. Gitu. Memang kalau iseng-iseng memang dari dulu ya Pak? Ya, kalau dulu memang serem lah. Masya Allah.
Terus Pak Haji, kan banyak nih konten-konten orang-orang yang dimana mengangkat katanya Setu ini ada buaya atau buaya buntung yang itu. Gimana sih Pak Haji? Kalau menurut pandang Pak Haji itu, yang maksudnya yang dari Pak Haji ini kan orang sini yang tahu seluk-beluk Setu, itu gimana mitos yang seperti itu Pak Haji? Kalau memang mitos, ya sebenarnya memang bukan mitos. Tapi sesuai kenyataan ya, yang saya pernah alami. Kebetulan saya dari masih kecil kan di sini. Oh iya, dari masih anak-anak, saya berkecimpung di Setu dengan orang tua saya. Oh gitu. Yaitu Pak Haji Nalim juga namanya. Memang terus terang, memang dikuasai, disuruh megang Setu Babakan dulu, dari dulu. Iya, itu sekitar tahun 80 dia dapat surat dari DKI. Iya. Nah, memang yang megang orang tua. Nah, walaupun itu orang tua, setiap malam sama saya. Oh gitu. Ya, dari zamannya Utan sampai begini. Setelah saya pisahnya sama dia, setelah dia meninggal 2003. 2003. Ya. Jadi kalau itu mitos, emang waktu dulu kebetulan gini, jadi mungkin saya sebut aja keturunan. Iya. Keturunan dari orang tua, dari kakek saya memang ada. Ya itu saya nggak tahu, tapi yang jelas memang ada keturunan bisa. Kalau kata orang sekarang mah bukan siluman ya. Bukan. Jadi waktu itu siang mandi dia selalu berendam. Nah, lama-lama hitam. Nah, sampai hilang itu timbulnya buaya buntung. Memang buaya itu boleh dikatakan mungkin orang-orang sekitar saya itu tahu. Oh gitu. Buaya buntung itu nggak pernah besar. Oh, nggak pernah besar ya Pak? Nggak pernah besar. Itu sebesar paha. Oh, sebesar paha kita lah. Paling berapa lah. Karena apa? Waktu ada yang mencarikan, sebelum ini ada perdanya, itu ada mungkin rombongan dari Kerawang kalau nggak salah. Oh gitu. Mencari ikan di sini pakai jaring keruk. Oh ya. Waktu itu masih lurahnya saya lupa siapa. Tapi orangnya terkabur. Gitu. Nah ini ceritanya. Begitu terkabur, akhirnya apa? Sampai sakit dan meninggal di sini kalau nggak salah 3 orang. Sedangkan dia itu kalau nggak salah 8 orang. Yang 5 sakit. Iya. Nah di situ memang ada keganjilan ya. Begitu dia ngeruk biasanya ada, itu kosong. Keruk lagi kosong. Ketiganya ya kena seekor buaya kecil, buaya buntung disebut. Iya. Tapi karena waktu itu orang tua saya masih ada, orang tua saya yang dipanggil dan saya. Iya. Sampai disuruh lepas. Oh gitu. Sampai memang sering, itu memang benar. Tapi kalau ada buaya katanya yang lain, yang apa, selama ini saya belum tahu. Alam. Tapi yang buaya buntung itu ada dari dulu? Ada. Memang dari saya masih kecil ada. Ada ya. Karena bukan mitos lagi, bukan katanya gitu. Jadi jelas itu. Itu saya lihat sendiri dan kebetulan orang tua kita memang bukan katanya dia berani, bukan pawang ya. Tapi yang jelas itu kalau dia turun di situ itu pasti nyamper. Oh gitu. Ya, cuman dia cukup dikata udah pergi sana. Masya Allah. Masing-masing bagiannya itu. Kalau yang jelas itu, yang saya tahu buaya buntung. Dan dia juga punya ada keistimewaan. Kalau menurut kepercayaan yang dulu nih, yang orang-orang masih dulu, jadi dia kalau mau ada kecelakaan atau dia memperingati kecelakaan, dia selalu nimbul. Kalau dia nimbul berarti dia melarang orang yang mandi. Oh gitu. Jangan. Nah dia mau kedatangan tamu, makanya itu larinya lagi ke orang-orang yang pintar dah. Yang jelas, yang saya bilang ini yang itu apa adanya. Iya. Gitu. Ya terus terang dari masih Utan sampai sekarang saya masih di sini. Masya Allah. Ya mudah-mudahan nanti lebih maju lagi, kita masih ada umur. Amin, gitu. amin. Kalau Setu ini dulu pernah nggak Pak Haji ada ritual-ritualnya seperti itu? Oh iya, kalau ritual memang sampai sekarang ini kadang-kadang kita, khususnya Betawi ya. Iya. Kalau masuk menurut saya sedih.
Memang dulu setiap tahun itu ada ritual. Iya. Dan tiap 5 tahun sekali itu ada pesta rakyat. Oh gitu. Jadi rakyat berduyun-duyun diumumkan ada penangkapan ikan, kita ngubek rame-rame. Oh gitu. Nah sebelum ada perayaan itu, malamnya itu ada hiburan seperti wayang kulit. Wayang kulit kan sebenarnya hikmahnya ada. Iya. Nah dengan nasihat, dengan apa. Nah mungkin ada lenong juga dulu gitu. Oh gitu. Nah mungkin sekarang dengan kemajuan yang ada. Nah budaya ini hilang. Budaya yang ini hilang. Nah hilang yang budaya dulu-dulu itu. Sebenarnya seharusnya kan kita pelihara. Iya. Tapi ya itulah yang namanya kecanggihan elektronik sekarang. Sebenarnya ada inti-inti yang ditinggalkan. Oh gitu. Nah khususnya saya orang Betawi, saya nggak mau ada acara adat saya, cara umpamanya budaya itu dihilangkan, saya nggak setuju. Gitu. Tapi kita lihat lagi, apa lebih bagus atau jelek? Kalau kita seperti ritual seperti dulu kita adain, kan perasaan saya lebih bagus. Iya. Dengan tidak membuang adat. Iya. Adat itu kan perlu kita junjung. Masalah kepercayaan terserah masing-masing. Tapi yang jelas adat kita ini udah mulai budaya. Bukan adat ya, budaya Betawi ini udah mulai hilang. Hilang. Satu contoh seperti musik Betawi ini mana? Karena kemajuan elektronik ini juga pengaruhnya ada. Iya iya. Itu. Saya sebagai orang tua di sini ya memang umur saya udah melebihi, alhamdulillah masih sehat gitu ya. Alhamdulillah. Ya, ya sangat sedih, sedih Pak. Cuman saya sering juga bilang kok sampai begini, nah, budaya kita habis. Sedangkan kalau kita lihat budaya dari daerah lain itu masih dijunjung tinggi. Iya. Tapi dengan adanya elektronik mungkin canggih, mungkin apa, ini ditinggallah budaya kita. Larilah ke budaya lain. Ini yang bikin sedih saya. Iya, karena khususnya ya. Pak Haji putra Betawi ya. Ya. Asli saya Betawi. Masya Allah. Kebetulan yang ditunjuk ini Setu ini kebetulan saya dari masih kecil adanya di Setu. Oh. Nah, makanya kenapa terkenal orang tua saya yang megang Setu memang dia terkenal bisa manggil ikan. Oh, Bapak. Ya, Bapak ya bisa manggil orang tua nih. Makanya dia meninggal 2003 kemarin. Gimana itu Pak Haji bisa manggil ikannya? Ya jadi dia memang ada ritual lah. Kan bilang begini, kalau kita datang ke rumah orang kita harus permisi. Ada permisi. Ataupun kalau kita makan kita harus mau berbagi. Iya. Nah itu istilah ya. Iya istilah. Nah sekarang nggak ada yang namanya begitu, makanya banyak kejadian. Oh. Ya itu benar atau enggak itu terserah. Tapi memang nyatanya. Ya kenyataannya begitu. Oh. Saya pun pernah ngalami walaupun saya anaknya Putra Betawi. Iya. Putra sini. Jadi saya dapat ikan banyak. Pak Haji. Begitu saya angkat, saya memang minta selalu buat makan ikan. Oh. Saya nggak pernah kosong. Iya. Pasti begitu saya ambil banyak. Nah sampai saya lupa. Kasarnya kalau orang tua saya nih, lu minta ya lu harus bagi, jangan minta terus, harus bagi kan. Oh gitu. Nah begitu ternyata saya sakit. Saya sampai berobat nggak sembuh. Ternyata apa? Malamnya saya dapat ilham. Bahwa saya harus bagi dia. Nah berupa ya ritual lah. Oh gitu. Walaupun nggak seberapa tapi ritual. Kalau sekarang kan bener ritual, kalau dulu ancak. Itu bahasa Betawi ya Pak? Ya kalau bahasa Betawinya ancak. Oh gitu. Nah dengan adanya itu akhirnya setelah maghrib saya taruh itulah. Alhamdulillah sehat. Oh ternyata ada bagusnya. Tapi itu balik lagi ke saya, terserah kepercayaannya masing-masing. Gitu ya. Berarti gitu ya. ada keterkaitan ya Pak Haji ya? Ada. Memang makanya di Setu sini yang penting jangan takabur. Iya. Itu aja. Iya. Kita mau percaya kek, mau enggak, jangan takabur. Yang jelas dimanapun pasti ada penunggunya. Oh iya Pak Haji, yang selanjutnya ini kan Setu ini diperluas nih sekarang Pak Haji. Iya. Ini sebenarnya diperluas itu udah rencana dari dulu apa baru sekarang ini Pak Haji? Oh iya, dulu yang saya ingat pada tahun 70 waktu Pak Ali Sadikin. Oh Pak Ali Sadikin. Waktu Pak Ali Sadikin perencanaan Setu ini tahun 70. Sebenarnya. Oh gitu. Nah di situ pun memang bunyi sesuai dengan yang saya lihat alami sendiri. Waktu itu dari helikopter. Nah ternyata memang di sini ada sumber air, mata air. Oh. Tapi waktu itu saya nggak tahu mata airnya di mana. Iya. Dan setelah itu, kebetulan sekian tahun saya pas di tengah Setu.
Oh iya. Waktu itu gerimis-gerimis. Nah, kebetulan, nah itu sekitar dekat itu, Iya. dekat bebek-bebekan sekarang di tengah. Itu bolong mata air besar. Itu memang ada mata air. Itu nggak bisa saya bohong. Karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya juga sampai ketakutan kok sampai minggir kemari. Kayak sumur Pak Ji? Sumur. Jadi bunyi dia. Gitu. Oh gitu. Pas begitu saya lihat ke belakang itu ini bolong gitu. Muter ya? Muter. Nah, itu saya baru percaya. Bahwa dulu kan nggak percaya. Iya. Nggak percaya mana? Saya belum pernah lihat kok di sini ada mata air. Ini kan nalar kita kan sulit. Iya. Sedangkan saya kan boleh dikatakan kalau tempat saya ada ini nyilem. Iya. Iya, tempat saya nyilem mau di tengah mau di mana saya. Kok baru ini tahu? Kok baru belum lama itu yang tahu. Itu pun saya lagi di tengah. Oh gitu. Oke rakit. Gitu. Karena saya lagi ngeliat ikan lah, ngeliatin ikan. Saya bukan nyari ikan seperti orang, berpura enggak. Jadi kita punya ciri sendiri gitu. Nah, ternyata benar. Dan saya dengar katanya orang-orang pintar memang ada istana, tapi saya berupa mimpi. Oh, ada istana ya? Nah, itu berupa mimpi. Yang jelas begitu. Memang ada. Mungkin orang 1-2 katanya ada istana, kata orang yang pintar. Saya kan bukan orang pintar, tapi saya ada kenyataan. Gitu. Iya. Nah, tapi itu kan saya nggak lihat mata sendiri. Itu di dalam mimpi memang ada. Yang jelas saya kayaknya kalau mimpi di sini jarang meleset. Oh gitu Pak Ji? Iya. Masya Allah. Nah, ini kan luas Setu ini kan tahun 90. Oh mulai Dibebasin. Dibebasin. 90, 94 baru mulai dibikin turap. Turap. Jadi gitu. Nah sampai sekarang mungkin ada perbaikan jalan. Kalau dulu tahun 90 juga jalan masih tanah, belum ada turap. Oh, karena gitu. waktu baru dibebasin pinggir. Iya. Ini kan dulu sawah nih. Sawah, kebun, gitu kan nih. Tapi kalau kejadian-kejadian yang Pak Haji lihat sendiri, seandainya keanehan-keanehan di sini ada Pak Haji? Ya kadang-kadang ada. Kalau malam di tengah malam tuh kadang-kadang ya ini mungkin di sini kan saya balik lagi tergantung individu masing-masing. Iya. Diri masing-masing. Kalau kita ngomong begini ntar salah. Padahal kita yang kita bilang ini jelas-jelas memang kita lihat. Iya benar. Nah seperti di daerah yang sekarang jembatan tuh, pulau. Itu saya lihat sama saya sendiri. Saya sampai lari itu ada yang terbang. Iya. Berupa rambutnya segini, sebokong, putih begini di atas. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Kenapa jam 2 malam? Saya selalu jam 2, jam 3 saya muter di situ nih. Walaupun nggak tiap malam. Status saya dulu kan keamanan. Iya. Saya keamanan juga di sini, keamanan satu wilayah dari ujung sana sampai Desa Putra. Saya megang diri. Oh gitu. Selama 28 tahun. Masya Allah. Nah, lama banget. Jadi 28 tahun termasuk dari sini. Tuh, nah pas kejadian begini, ini pelebaran begini, perluasan begini, ya kita sih bersyukur ya pemerintah jadi kita jadi begini, yang dulunya kita malas sabar sekarang jadi rame. Jadi tempat wisata ya. Iya. Budaya Betawi sekarang ya. Sekarang yang dulunya berapa hektar menjadi 37 hektar. Ini lokasi kita 37 hektar, belum termasuk zona A lagi sebelah. Ya sekitar 37 hektar sekarang. Sebenarnya bukan cerita itu sih yang ada, bukan masalah begitu. Jadi ceritanya begini, orang itu pacaran. Iya pacaran. Nih singkatnya ya, orang itu pacaran. Mungkin saya nggak tahu masalah orang tuanya setuju atau enggak. Yang jelas si lakinya itu pergi. Nah dia udah cinta berat, nyeburlah di sono. Cuma keburu ketahuan yang perempuannya. Keburu ditolong udah mulai. Ini tiap sore juga dulu Pak, ada yang ngambang di sini perempuan, ya laki ya, ngambang malam, bukannya siang. Menampakkan diri ya Pak Ji? Iya begini. Tapi enggak ngelam enggak. Benar ini. Kali ini tadi kan kita orang-orang sini belum tahu ya, tapi memang sebenarnya memang ada. Kita juga bingung, kita sendiri yang orang Setu nih. Saya terus terang aja kalau berenang dulu jagonya. Dari sono ke sono, dari sono ke sono. Ini nyari ikan nyebrang aja, rogo, jadi masih hutan. Gitu ya gitu. Tapi nggak bisa yang ya semua ngambang semua, nggak pakai apa-apa Pak.
Nggak pakai apa, badan begini tapi begini. Ini kaki di atas air. Gini. Ini bukan saya doang, ini ya banyak. Jadi kayaknya yang itu kalau orang kata mau masuk dia kalau gitu, saya ogah kita malas. Nah kayak tadi kalau nggak dikata gitu, saya nggak mau ngomong. Enggak kan, saya nggak mau ngomong. Kalau perempuan si jujur nggak ada. Berarti, yang ada saya tahu. Berarti wanita itu sebenarnya nggak meninggal ya Pak Ji? Nggak meninggal. Dan nggak jadi buaya putih. Enggak. Oh gitu. Oh ya Pak Ji, gini. Untuk mungkin Pak Haji ada nasihat untuk orang-orang yang bikin konten sembarangan itu Pak Haji. Gimana Pak Haji? Coba. Oh ya, minta saya begini, siapapun orangnya yang dimintai keterangan, siapapun, iya. Kita nggak jadi masalah. Tetapi jangan melenceng dari nilai yang udah ada. Oh gitu. Nah saya pesen juga kan begini, jadi alhamdulillah seadanya begini bisa unek-unek saya. Yang tadi boleh dikatakan budayaan Betawi tolonglah dihidupkan. Dijaga ya. Karena sesuai dengan saya tuh babakan kebudayaan Betawi. Kok yang lain masih ada, kita sampai segini hilang. Itu aja. Untuk remaja-remaja nih yang akan datang. Karena ulahnya dari orang tua juga. Iya. Orang tua itu tidak, kasarnya tidak nasihati anaknya gini, malah dicari yang lebih enak-enak aja. Ya kalau makanan mah cuma siap saji. Iya. Kalau saya alhamdulillah sampai sekarang, walaupun hari raya, saya mau dikata apa terserah. Yang jelas kebudayaan saya, setiap lebaran harus nenteng rantang. Walaupun saya orang begini, saya nggak penting saya kerja di mana, tetap sampai sekarang ini pasti. Masih Pak Ji? 27 abuk masih. Mungkin di dalam RT ini cuma saya. Iya bener. Itu udah niat saya pertahankan. Oh, gitu. Benar. Oh ya Pak Ji, saya mau minta izin sama Pak Haji, minta temenin sama Bu Rini untuk keliling saya tuh Pak Haji. Oh ya siap. Nah siap. Saya nggak bisa nih, memang biar sama aja wakilnya keluarga. Oh gitu. Ya nanti. Insya Allah. Kalau ada kepentingan ya silakan omong saya dah. Iya, hubungin saya ya. Silakan sama adik saya sama. Yuk. Silakan. Baik pemirsa Dawah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lokasi yang pertama dan insya Allah lokasi ini banyak sejarahnya dan kita ingin tahu, di dekat saya ada narasumber yakni Bu Rini. Bagaimana Bu, dulu di sini banyak sejarah apa aja? Dulu situ Babakan ini ya sejarahnya. Di sini dulu rawa-rawa dan ada peninggalan Belanda. Itu ada kadang sapi, ada ini babi juga. Di sini ya rata-rata orang-orang yang bekerja itu orang sini asli. Dan di sini pun memang ada peninggalan sekolah Belanda. Sekolah Belanda. Ini di sini dulu. Di mana Bu? Ini daerah sini. Ini kandang sapi. Ya. Ini saya tuh masih belum seperti ini ya, maksudnya masih ada kapu-kapu zaman dulu tuh masih rawa-rawa lah gitu. Jalannya pun kecil. Jalannya kecil di sini. Masih banyak ya, pokoknya masih banyak ikannya pun macam-macam ikan juga sih. Gitu, Pak. Terus di sini katanya ada perkebunan apa tadi? Ilalang ya? Oh, ini di sini ada untuk makanan sapi kan biasanya kan ini, tapi dia nanam sendiri untuk makanan sapi juga di sini gitu. Tapi kalau dari mitos-mitosnya apa aja Bu di sini Bu yang sering maksudnya orang bisa lihat di sini gitu. Kalau Ibu merasakan di sini biasanya? Kalau mitosnya di sini sebenarnya banyak ya. Banyak ya. Tadi itu yang kayak macam ya daerah sini siapa, daerah yang sana apa gitu. Itu beda-beda. Kalau di sini Bu, kalau di sini? Ini waktu itu seinian saya, dia Bapak Buaya sih. Dia memang udah lama tinggal di sini. Iya. Dan memang itu saya alami ya, membawa dia ke sini gitu. Iya. Gitu. Terus tadi itu yang ada katanya sering menampakkan diri jin dari Belanda, memakai peci. Dia pakai topi. Iya. Kayak macam orang Belanda gimana itu? Terus itu memang Belanda. Terus ada perempuan juga pakai
inian Belanda juga, anak-anak kecil, iya, anak-anak kecil juga ada. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Apa namanya? Sering ada apa lagi selain itu di sini biasa? Di sini biasa kalau dulu masih saya kecil itu suka ada yang meninggal. Bolehkah diceritakan? Iya. Boleh. Ya di sini maaf ya. Jadi memang seperti ada yang sesuatu yang memang sepertinya udah biasa di sini diambil apa sih maksudnya dia mandi, dia tenggelam. Oh, jadi ada tumbal gitu ya? Nah, seperti itu. Itu ibu dari kecil udah sering lihat itu? Itu pernah, memang saya ngalami seperti itu di sini. Maksudnya sampai lihat jenazahnya pun saya jenazahnya, ya. Biasanya ada tanda-tanda apa Bu kalau mau ada orang yang meninggal di sini? Biasanya kan kalau orang-orang yang indigo itu biasanya tahu ya. Kebetulan gimana? Belum cerita dia. Jadi gini, waktu itu saya lagi sholat malam. Ini yang belum saya ceritain. Iya. Tiba-tiba pintu saya ketutup rumah. Oh gitu. Ya. Terus mungkin anak saya kan di rumah neneknya nginep gitu. Mungkin anak. Saya lagi sholat, saya terusin lagi. Bukan. Ada ketuk lagi. Saya lewat pintu belakang, nggak ada juga. Saya lihat jam berapa? Jam 2 malam. Nah itu saya duduk lagi. Ada sekelebat jubah warna ungu. Ungu, iya. Wajahnya ya biasa cuman pucat gitu. Terus ya gitu besoknya ada kejadian. Oh gitu. Kamis malam Jumat ya. Memang macam-macam tandanya Ibu ya. Tandanya macam-macam ya. Setiap ada itu pasti tandanya berbeda. Dikasih ini ada kerumunan orang di sini. Ternyata betul besoknya 2 orang. Di sana Pak yang waktu kakak saya cerita itu. Itu rata-rata orang sini yang meninggal atau orang jauh Bu itu? Itu rata-rata dia dari daerah ya. Daerah-daerah. Datang ke sini ke rumah saudaranya dia mandi di sini. Gitu. Dan di sini memang tidak boleh sembarangan bicara dan memang di sini ada sejarahnya gitu. Iya, jadi harus memang pakai adab gitu ya. Iya memang bukan kita memang harus terapin si adab Islam. Iya. Gitu. Iya berarti di sini biasa yang dulu kejadian di mana Bu? Di sini nih Pak. Di situ. Sini, ya. Tahun 80-an, tahun 83 atau iya. Saya lihat kejadian itu memang nyata ya, memang saya lihat itu sampai saat ini saya masih. Biasa laki-laki ya. Iya, oh laki-laki biasanya. Ya. Nah, kalau kerajaan Ibu pernah lihat di mana? Kalau saya sih di depan rumah saya itu. Rumah, ya dah. Yuk, pemirsa Dawah TV kita saksikan di sana. Ya, insya Allah Ibu akan menjelaskan di situ yang dari ini ya, karena Ibu kan termasuk yang indigo, jadi beliau bisa melihat sesuatu yang seperti itu. Tapi insya Allah nanti kita bantu ruqyah ya. Tapi kita pengen tahu di posisi mananya nih. Ya, ayo kita ikuti. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lokasi yang kedua, yang dimana di sini juga banyak berbagai mitos ya dari pandangan orang-orang yang dimana kalau yang kita kenal itu mempunyai kelebihan atau indigo ya. Sebenarnya kalau di dalam Islam indigo itu ya karena kita itu ada sesuatu ya. Maka coba kita pengen tahu dari narasumber kita Bu Rini. Lokasi ini katanya ada pemakaman ya Bu ya? Gimana Bu, pemakaman apa di sini? Begini ya, dulu memang ada pemakaman, tapi apa? Yang saya tahu, yang ininya di sini ingin pesantren goib ya. Oh, pesantren goib ya. Tapi saya kasih di situ ternyata ada satu makam yang itu makam seorang syekh. Dia itu nggak mau tempatnya, maksudnya buat maksiat atau yang nggak bagus-bagus lagi dan yang dia nggak ridho lah, tidak suka banget ya, tidak suka. Dan dia memang asalnya bukan dari kayak Persia gitu, Arab ya, itu dia bersorban, berjubah putih,
dia berjenggot, jangan auranya bagus banget tuh, pokoknya bener-bener memang itu bersih ya, bersih. Dan dia memang ada di sini gitu loh. Dan pernah berpesan kepada ibu nggak? Maksudnya berpesan tempat ini tuh jangan sampai buat seperti ini seperti itu gitu. Iya, dia nggak suka banget tuh kalau ada maksiat yang yang tidak, pokoknya nggak bagus lah gitu. Dia nggak suka. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, apa tanda-tandanya Bu? Itu akan ada angin datang. Iya. Oh gitu. Dan Syekh itu pernah nggak mendatangi dalam wujud asli atau mimpi yang pernah datang ke ibu gitu? Maksudnya Syekh itu pernah datang ke ibu melalui mimpi atau nyata? Pernah nggak? Karena dia itu apa sih emang bener-bener itu ada gitu ya, itulah makanya saya ya seperti itu, dia itu bener-bener itu seorang syekh gitu kalau dilihatkan ini aja ya, dilihatkan saya gitu. Masya Allah, pemirsa Dawah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah mitos-mitos Syekh Babakan yang dimana ini pandangan dari sudut pandang seorang yang indigo ya. Tapi dari sudut pandang sejarah tentunya kan berbeda. Dan seperti ini bisa jadi juga ada karena kata Rasulullah SAW, syaitan itu paling suka di tempat-tempat seperti ini, air atau samudra atau hutan ya. Itu. Jadi bisa jadi bahwasanya di tempat seperti ini ada penunggu syaitan ya. Tapi tentunya kita tidak boleh takut karena kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah yang ke-30, bahwasanya kita adalah khalifah. Jadi ada adab-adabnya tatkala kita mendatangi tempat-tempat seperti ini yang dimana mitosnya mungkin angker, maka adabnya itu kita membaca sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Tatkala kita bertawakal dengan kalimat-kalimat Allah yang mulia, insya Allah syaitan dari kalangan jin tidak akan bisa mengganggu kita. Jadi jangan lupa kita senantiasa bertawakal kalau kita sedang bepergian melewati tempat-tempat yang angker atau kita berkunjung ke tempat-tempat bersejarah yang dimana di situ ada mitos-mitos misteri ya. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, kalau yang seperti ini jangan kita agungkan. Karena semakin kita agungkan tempat-tempat seperti ini, maka dia akan semakin suka tentunya. Jadi kita tidak boleh mengagungkan syaitan. Syaitan dari kalangan jin apabila kita agungkan, maka dia akan semakin melunjak kepada kita. Jadi kita harus senantiasa jangan pernah mengagungkan mereka. Ingat, syaitan ini adalah musuh kita, ya. Jadi tatkala kita melewati tempat-tempat yang seperti ini atau berkunjung ke tempat seperti ini, maka kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita mengupas lagi nanti sebelah sana. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah nyampe ke lokasi yang ketiga yang insya Allah juga dijelaskan oleh narasumber kita yakni Ibu Rini. Di sini juga banyak mitos-mitos yang dimana diketahui oleh beliau karena beliau ini salah satu narasumber yang dimana di sini juga beliau sering ngobatin seseorang, namun pakai cara-cara pengobatan yang dimana itu bisa sendiri ya Bu ya. Insya Allah. Dan nanti insya Allah kita hilangkan Bu, insya Allah. Gitu. Jadi gimana Bu di sini? Ada kisah mitos apa di sini Bu? Mitosnya kalau di sini itu kayak istana ya. Tapi istananya itu cuma ada 2 pilar. Ada 2 pilar. Pintu. Ya, 1 pintu. Ya, nah itu nanti kita masuk ke situ. Tapi dalamnya itu ada semacam sumur, lubang-lubang gitu. Itu kita masuk situ itu itulah ada ruangan yang benar-benar memang dingin dan memang itu nggak tahu itu tempat apa maksudnya luas gitu. Itu seperti kerajaan. Iya.
Oh, di sini berarti ada kerajaan gitu ya? Ya, seperti itu. Sudut pandang ibu kan? Sudut pandang, ya. Sudut pandang ibu. Ya, pemirsa Dakwah TV tentunya berbeda dengan sudut pandang bukan orang yang terkena indigo ya. Jadi banyak orang-orang yang menyingkap mitos-mitos di sini, tapi banyak juga yang asal-asalan ya. Buat orang-orang yang tidak tahu sejarah sini, jangan sembarangan membuka mitos-mitos di sini. Ya, insya Allah narasumber kita Bu Rini dan kakaknya, insya Allah kita membuka mitos tapi menurut pandang Islam, insya Allah. Ya Bu ya. Dan insya Allah banyak orang-orang yang nanti bisa mengambil pelajaran dari cerita ibu dan bapak. Seperti itu, saudara Dakwah TV. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku Dakwah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal ya, wawancara kedua narasumber yang dimana beliau-beliau ini adalah narasumber yang dapat dipercaya karena dari kecil sudah ada di Setu Babakan ini. Dan misteri-misteri di Setu Babakan ini ya, itu yang bersebaran di media-media itu ternyata tidak ada ya. Maka kita harus jaga budaya Setu Babakan ini ya. Jangan malah kita buat menyeramkan ya. Jadi kita hidup di dunia ini memang berdampingan dengan yang namanya syaitan dari kalangan jin ya. Namun bagaimana kitanya? Kita tatkala kita berkunjung ke tempat-tempat seperti ini, maka kita harus senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang bertawakal, beriman kepada Allah, insyaallah syaitan tidak akan bisa mengganggunya. Lalu yang selanjutnya, buat Anda yang berkunjung ke Setu Babakan ini tidak perlu takut. Ini adalah tempat budaya seni Betawi ya, yang dimana insya Allah tidak ada apa-apa, tidak ada yang menakutkan ya. Syaitan itu tidak perlu kita takuti ya. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya juga jangan lupa kita mampir ke warung Mbak Rini, ada di sana ya. Jangan lupa, di situ banyak makanan yang enak-enak insya Allah. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.